Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Kelas 2A, B, dan C. Semoga kalian semuanya tetap semangat belajar di rumah. Dan walaupun dengan belajar di rumah, insya Allah akan memberi kemudahan-kemudahan untuk kalian semuanya. Oke anak-anak semuanya, pagi hari ini Pak Syair akan menyampaikan tentang apa? Keberagaman agama di Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah belajar jenis-jenis keberagaman di sekolah, di rumah, di tempat wisata, dan tempat bermain. Nah, sekarang kita akan belajar keberagaman agama di Indonesia. Anak-anak semuanya, biasanya kalau di rumah kita masing-masing, di masyarakat dekat rumah kita itu, di sana tidak hanya beragama seperti kita semuanya Islam semua. Mungkin ada yang beragama-agama lain, ada Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Tetap kita harus saling menghormati anakku semuanya. Kita tetap harus saling menghargai. Contohnya apa anak-anakku semuanya? Pak saya punya banyak sekali contoh-contohnya. Yang pertama, sikap hormat dan menghargai terhadap teman yang berbeda agama. Memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah. Yang kedua, menyapa dengan baik ketika bertemu teman yang berbeda agama. Yang ketiga, tolong menolong jika teman mengalami kesulitan. Yang keempat, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesusahan. Bekerja sama dalam kelompok, tidak memandang rendah agama yang lain. Dan yang terakhir, bermain tanpa membedakan agama teman. Anak-anak semuanya, misalnya kita beragama Islam, teman kita beragama Kristen, waktunya ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan untuk sholat. Kita yang muslim, kita yang beragama Islam, boleh untuk menyampaikan kepada teman kita, maaf ya, bermainnya cukup dulu, aku mau sholat dulu. Misalnya siang hari, zuhur, saya akan sholat zuhur dulu. Boleh seperti itu. Saling hormat menghormati, karena kita hidup di masyarakat kita. Begitu pula ketika kita hari Minggu, hari Ahad itu, teman kita yang beragama lain mungkin harus pergi kemana, misal tempat ibadah gereja misalnya, ya sudah, mereka akan beribadah di gereja, kita nggak usah ikut, silakan, kita bermain sendiri, kita punya aktivitas sendiri. Insya Allah seperti ini di masyarakat kita akan apa? Hidupnya rukun, saling hormat menghormati, saling menghargai, dan akan terjadi apa? Bersatu. Sesuai dengan apa itu? Persatuan Indonesia, sila ketiga Pancasila. Anak-anakku semuanya, tempat-tempat ibadah dan hari besar keagamaan. Kita tahu di Indonesia ini agama yang mungkin sudah terima di pemerintah kita di Indonesia ini, mungkin yang pertama ada Islam, dua ada Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Katolik, keempat ada Hindu, kelima ada Buddha, dan yang keenam ada Konghucu. Di mana mereka bertempat ibadah, melaksanakan ibadahnya. Nah, kalau Islam di mana itu tempat ibadahnya orang Islam? Di mana? Di masjid. Kita punya masjid, musola seperti itu. Kalau Kristen Protestan di mana? Di gereja Protestan. Yang Katolik di gereja Katolik. Hindu di pura, ya. Buddha di wihara. Konghucu di kelenteng. Lah, hari besar agamanya, keagamannya apa? Kalau Islam apa? Kita punya ada Idul Fitri, Idul Adha, itu hari raya kita, hari besar kita semuanya ya. Kalau Kristen Protestan apa? Ada Natal, Paskah, seperti itu ya. Sama seperti Kristen Katolik juga sama seperti itu. Yang hidup ada Nyepi, Galungan. Yang Buddha, Waisak. Yang Konghucu, Imlek. Biasa yang bulan apa itu? Berarti ya. Nah, anak-anak semuanya, kita ambil satu contoh saja, masyarakat yang tadi sesuai dengan agama kita saja, agama Islam ya. Orang Muslim jelas tempat ibadahnya di masjid. Hari besar keagamannya apa? Islam dah, ada
Fitri, Idul Adha. Idul Fitri yang setelah berpuasa Ramadan, salam-salaman, ya, minta maafkan. Insya Allah sebentar lagi kita ada tamu agung kita bulan Ramadan. Nah, setelah bulan Ramadan itulah nanti 1 Syawal itu hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Adha menyembelih hewan kurban, ya, seperti itu. Anak-anak semuanya nanti dibuka di LKPD-nya. Nah, ini KI 4 ini keterampilan, ya. Apa itu? Nah, saya contohnya sesuai dengan agama kita. Apa itu? Isinya adalah ceritakan pengalamanmu merayakan hari raya Idul Fitri. Sekali lagi, ceritakan pengalamanmu merayakan hari raya Idul Fitri. Boleh saat di rumah, di masyarakat ketika kalian ujung sama teman-teman yang di masyarakat tadi, dan boleh di tempat ibadah ketika kamu sholat seperti apa, atau ketika salam-salaman setelah ada khutbah Idul Fitri seperti apa, silakan nanti dibuka di LKPD seperti ini. Yang ini tugas KI 4, ceritakan pengalamanmu merayakan hari raya Idul Fitri. Silakan ditulis di sini 1 lembar ini. Kalau sudah selesai, besok ketika ada waktunya dikumpulkan, segera dikumpulkan. Oke, anak-anakku semuanya, saya kira itu dulu dari Pak Syahir tentang kebersamaan agama di Indonesia. Semoga bisa dimengerti dan diamalkan sesuai dengan iman dan perjalanan kita masing-masing. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan bagi kita semuanya untuk belajar di rumah. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.